Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang new love. Wah, oke, akan ada cerita baru nih di kisah percintaanmu bertemu dengan seseorang yang baru, dengan orang yang baru, ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi akhir dari kisah singlemu atau kisah yang kemarin ya, karena di sini aku lihat kamu akan bertemu dengan cinta baru dan juga orang baru. Kita lihat ya, dia ini siapa, orangnya seperti apa. Ini orang ya sangat-sangat interest banget. Dia sangat-sangat menunggu-nunggu pesan dari kamu. Orangnya ini ketika ngobrol sama kamu itu semangat banget. Kayak apa ya? Dia kayak semangat, kayak tertarik banget gitu. Dia paling nunggu-nunggu pesan dari kamu, paling nunggu-nunggu ngobrol sama kamu. Dia tuh seneng banget kalau ngobrol sama kamu di sini ya, membahas banyak hal ya. Dan aku lihat mungkin kalian lebih banyak berinteraksi itu di media sosial atau mungkin lewat chat, lewat telepon ya, mungkin lebih banyak di situ ya, lewat dawai lewat media sosial atau lewat media ya, nggak langsung bertemu secara fisik. Tapi ya mungkin akan bertemu secara fisik, tapi lebih banyak itu kayak berinteraksi itu lewat teks, lewat pesan, telepon, email ya, media sosial, DM or everything, apapun yang berhubungan dengan itulah ya. Aku lihat di sini dia sangat interest banget loh, sangat penuh dengan semangat ya, tertarik banget ya, bersemangat banget nungguin pesan kamu, kabar kamu ya, ngobrol sama kamu lah, seperti itu pokoknya. Aku melihat mungkin orang ini akan datang itu kayak tiba-tiba kok ngehubungin kamu, tiba-tiba kok ngajak kamu kenalan, tiba-tiba gitu, kayak kamu nggak sebelumnya mungkin belum pernah kenal orang ini gitu ya. Bisa jadi mungkin orang ini dapat nomor handphone kamu dari saudara, teman, atau ya dari manalah gitu. Intinya nih orang tiba-tiba, kamu lagi nggak kepikiran tuh mau bakalan dihubungi seseorang gitu, enggak, kamu nggak kepikiran itu, tapi tahu-tahu nih orang menghubungi kamu. Dan ketika kamu dihubungi orang ini, memang pada masa-masa ketika kamu lagi mengalami pergejolakan untuk bertransformasi. Jadi kayak misalkan kamu baru berakhir nih hubungannya dengan seseorang gitu ya, terus ada di masa-masa mulai move on. Nah, lagi berjuang tuh dengan move onmu untuk melupakan masa lalu, mengikhlaskan gitu ya. Jadi fokus kamu itu sebenarnya di situ. Tapi ada memang kayak pengharapan ya, biar ada yang bisa membantu kamu untuk segera cepat move on ya. Kamu berharap gitu ada seseorang yang segera seorang baru yang segera menghubungi kamu atau ngajak kamu kenalan atau bahkan ngajak kamu menjalin hubungan kayak gitu. Nah, tapi intinya pas kamu lagi fokus move on, healing, ini orang datang. Dan di masa-masa itu kayak kamu mendapatkan suatu pencerahan, apakah memang dia orangnya seperti. Jadi memang kadang ketika kamu mungkin awal-awal kenalan sama dia kayak agak ragu gitu ya, tapi kayak diri kamu itu memikirkan apakah dia orang yang benar-benar jawaban dari doaku gitu loh ya, apakah dia benar-benar orang yang tepat untukku, apakah dia orang yang serius sama aku, beneran gak sih ini orang ngajakin kenalan, ngajak deket. Nah, kayak gitulah ya. Intinya aku lihat di sini dia kayak datang dengan cara tiba-tiba mendadak ya, mengejutkan kamu seperti itu. Love call ya, aku lihat di sini mungkin dia akan melalui telepon ya,
melalui telepon, dia nelpon kamu atau ya kirim pesan, dan dia langsung to the point. Ya, kalau dia mungkin suka sama kamu, dia pengen cari jodoh, dia cinta sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia ternyata kepikiran sama kamu, nah kayak gitu. Mungkin juga bisa jadi ketika kamu mulai berkenalan dengan dia, kok kamu sering kepikiran dia juga gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama sering mikirin satu sama lain gitu ya. Kalian berdua ini sering memikirkan satu sama lain. Many option, okay, on the ring, many option, decision, conventional, string along, one night stand. Apa ini maksudnya? Oke, jadi kemungkinan dia ini banyak pilihan, atau mungkin dia pernah melakukan one night stand dengan seseorang. Coba deh ya, ini kalau misalkan beneran dia pernah one night stand dengan seseorang, hati-hati ya, kita nggak ada yang tahu ya. Penyakit menular seksual tuh tidak mengenal baru berapa kali dia melakukan one night stand. Bisa jadi baru sekali, tapi dia apes ketemunya sama orang yang punya penyakit menular dan mereka nggak pakai kondom atau gimana gitu, akhirnya kena. Jadi coba dikenali dulu, difahami dulu nih orang, karena dia juga sebenarnya banyak pilihan ya. Orang ini banyak pilihan bisa jadi mungkin nggak cuman kamu yang dia hubungi ya, atau ya dia juga banyak pilihan, mau milih lanjut sama kamu atau enggak kayak gitu. Intinya nih orang kayak banyak pilihan gitu. Mungkin dia punya banyak gebetan ya, nggak tahu deh, pokoknya di sini ada banyak option. Engagement ring, dia memang pengen ada penyatuan dengan kamu, dia pengen punya partnership dengan kamu, dia pengen punya komitmen dengan kamu. Aku lihat di sini dia ada keseriusan ya, pengen bersama dengan kamu. Atau bisa jadi dia memang orang yang populer ya, sehingga mungkin bisa jadi many option nih, orang-orang di luar sana itu banyak yang tertarik sama dia gitu ya. Kita tahu dia ini memang banyak yang tertarik, cuman dia memang tertujunya sama kamu, bisa jadi seperti itu. Disituasikan aja ya. Separation, gimana nih ceritanya? Ascending, oke. Separation, sadness, oke. Missing you, thinking about you. Oh gitu. Jadi gini, kalau misalkan kalian berpisah ya, misalkan gak ada kabar deh dari kamu, kalian kayak menjaga jarak gitu ya, atau misalkan mungkin kamu sibuk sehingga kamu kayak nggak terlalu cepat dalam merespon pesan dia gitu ya, atau pokoknya kayak kamu terlalu menjaga jarak gitu ya, atau memberi jeda deh di hubungan kamu dengan si orang baru ini. Aku lihat dia sedih loh, dia bingung kamu kemana, ngapain, apa yang terjadi, dia kangen kamu, dia suka kepikiran kamu terus gitu ya. Bahkan ada ketakutan, jangan-jangan kamu memang benar-benar ngilang, jangan-jangan kamu memang benar-benar nggak suka sama aku, karena ya tiba-tiba kok kayak ada kayak kita berpisah gitu, tiba-tiba berpisah gitu. Kalau pokoknya gitu deh, kalau misalkan kamu berpisah dengan dia kayak suka kepikiran kamu, dia kayak kecarian kamu ngapain, dia rindu kamu, dia suka kepikiran kamu, yang kayak gitu ya. Jadi pikirannya aneh-aneh, jangan-jangan kamu memang ini lagi pengen pisah lagi sama aku, kayaknya kamu nggak ini lagi, jangan-jangan kamu begini, jangan-jangan kamu begitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang takut ke depannya kamu itu nggak nerima dia gitu loh, kamu nolak dia. Nah itu menjadi ketakutan dari dia. Aku melihat di sini orangnya nggak konvensional ya, jadi mungkin orangnya juga FOMO
atau orangnya itu ya kayak anak zaman sekarang lah ya, kekinian ya sebutannya, kekinian lah ya, orangnya kekinian. Terus itu juga memang gini, walaupun dia banyak pilihan, misalkan dia banyak pilihan ya, ada si A, si B, si E, tapi keputusan dia itu udah mantep, yakin bahwa dia itu pengennya kamu. Entah, ya mungkin dia tertarik secara fisik sama kamu, melihat kamu itu dari foto kamu aja udah kayak klik gitu loh. Ya, jadi walaupun dia banyak pilihan, tapi dia ketika dari awal gitu ya, itu kayak udah klik gitu sama kamu. Ya gitu deh. Ya entah mungkin kalau ngomong tuh dari ngomongnya mungkin kamu lemah lembut atau enak gitu diajak ngomong, asik gitu diajak ngomong atau gimana, itu kayak dia udah ngerasa klik gitu. Jadi dari awal dia udah ngerasa klik sama kamu. Ascending. Aku melihat di sini kayak dia ingin mengembangkan, memajukan hubungan kalian. Jadi dari yang apa itu namanya, kenalan tuh pengen ke pacaran, nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak sedang mencoba untuk mengatasi hambatan-hambatan di antara kamu dengan dia. Misalkan mungkin memang ada perbedaan, entah perbedaan suku, perbedaan usia, nah itu kan bisa menjadi mungkin ada rasa insecure kayak gitu. Nah gimana caranya untuk bisa saling apa ya, memahami antar perbedaan itu gitu loh. Jadi mengatasi hambatan-hambatan, atau misalkan orang tua nggak setuju misalkan, nah dia gimana caranya biar mendapatkan restu dari orang tua. Nah contohnya kayak gitu. Intinya nih orang ada effort lah ya, ada keinginan untuk memperjuangkan ya. Dan aku lihat juga dia akan belajar tentang kamu, dia apa sih yang kamu tidak suka dari dia, atau apa yang kamu suka gitu ya, apa yang biasanya kamu lakukan, dia akan mempelajari kamu. Dan aku lihat di sini memang ingin adanya fase baru bersama kamu. Saat ini dia kayak sedang mempersiapkan diri untuk bisa bersatu dengan kamu, pengen punya fase baru dengan kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Oke, 3 ya. Balik gini tadi yang keluar ya. Oke, 5 of Swords. Oke, 5 of Swords ya. Aku lihat di sini 5 of Swords. Aku lihat sebenarnya dia ini kalau misalkan kalian punya masalah ya, aku lihat di sini dia mau belajar kok mengenai kamu. Dia mau juga belajar berinteraksi, bernegosiasi dengan kamu, mengakhiri masalah atau perselisihan di antara kalian. Intinya di sini dia ada usaha kok ya, mau mengatasi rintangan yang menghalangi antara kamu dengan dia seperti itu. Dan dia juga akan belajar untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kamu agar bisa agar bisa saling menyampaikan tujuan masing-masing, atau bisa saling mengerti atas tujuan masing-masing. Kayak gitu. Apa maunya satu sama lain gitu ya. Intinya di sini aku lihat dia memang mau kok melepaskan perselisihan atau masalah di antara kamu dengan dia. Ya, kalau di sini misalkan kamu masih belum selesai dengan masa lalumu, maka aku lihat di sini dia mau kok untuk membicarakannya dengan kamu tentang masa lalumu kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini perlu kamu ingat sebenarnya masalahnya ada di kamu
ya. Hubungan ini bisa langgeng, hubungan ini bisa lanjut kalau misalkan di sini kamu ada pengabdiannya, melibatkan kamu dalam upaya untuk mengabdikan hubungan ini dengan orang baru, ya. Kalau kamu mau fokus, mau welcome sama orang baru ini, mau memberikan kesempatan ke orang baru ini, maka hubungan ini akan ada kelanjutannya kok, gitu ya. Aku lihat di sini, karena di sini aku lihat kayak kamu kayak masih apa ya, masih terbayang-bayang masa lalu, atau kamu mungkin belum sepenuhnya move on, atau kamu masih ada trauma dari masa lalu, kamu masih ada trigger dari masa lalu, sehingga inilah yang menjadi penghambat hubungan kamu dengan orang baru ini. Hati-hati kalau misalkan kamu masih memiliki kebiasaan yang sama, atau ada situasi yang memang kamu belum selesai dengan masa lalu, aku lihat hubungan ini akan tersabotase. Hubungan ini mungkin akan on off, hubungan ini akan mungkin tidak terjalin dengan baik, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini akan ada gangguan dalam berkomunikasi di antara kalian secara total. Ada gangguan secara total bahkan dalam berkomunikasi ataupun ya dalam berjuangnya dia, karena di sini dia merasa kayak harus menyerah karena kesulitan dalam menjalin hubungan dengan kamu. Ya mungkin di sini kamu misalkan masih belum selesai dengan masa lalu, jadi kamu kayak ogah-ogahan gitu loh untuk mengenal satu sama lain. Kamu mungkin nggak welcome, terus juga jarang ada komunikasi di antara kamu dengan dia, atau kamu menunjukkan sifatmu yang dingin, kayak acuh, tidak peduli dengan komunikasi bersama dia atau kedekatan kamu dengan dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini masalahnya ada di kamu. Kamu kayaknya belum selesai dengan masa lalu gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu sangat menunjukkan sekali kamu belum selesai dengan masa lalu, sehingga kamu dingin, kamu acuh, kamu kayak nggak welcome sama dia, bisa-bisa nih orang menyerah gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini the magician ini kan berarti apa itu namanya? Ada seseorang di sini yang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen di masa lalunya. Ya di dulu mungkin kamu atau dia mungkin ketika menjalani hubungan dengan masa lalu itu belum siap untuk berkomitmen. Tapi aku lihat kalau misalkan ini dia yang dulu memang belum siap untuk berkomitmen, sekarang dia datang ke kamu ini memang niatnya serius, walaupun mungkin nggak langsung segera berkomitmen, tapi paling nggak mengenal kamu dulu. Dia mau ada perjuangan untuk mengenal, untuk memahami, untuk bisa menyetarakan ya, untuk bisa lebih memahami, intinya lebih memahami secara dalam. Bahkan kalau misalkan di sini kamu mau welcome sama dia dan kalian sudah semakin mengenal satu sama lain dan lebih dekat, ada kemungkinan dia akan mengajak kamu langsung berkomitmen gitu. Tapi intinya di sini dia mau kenal deket dulu dengan kamu, memahami kamu terlebih dahulu gitu ya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian ada Five of Wands di sini. Ada dua kemungkinan di sini ya. Dia merasa kalau misalkan sekarang ini kamu itu ada yang mungkin punya pilihan lain ya, mungkin ada yang tertarik juga sama kamu, sehingga dia merasa ada saingannya juga dengan saingan untuk bisa mendapatkan kamu. Atau yang kedua adalah ya ini, kamu mungkin belum selesai dengan masa lalu ya, dengan masa lalumu, kamu mungkin masih sering cari-cari keberadaan masa lalumu ya, kamu masih intinya belum move on sepenuhnya, atau kamu masih sering kepikiran masa lalu, sehingga dia merasa harus berjuang gitu loh, dia memiliki kompetisi gitu loh, dia harus bersaing dengan masa lalumu gitu ya. Sehingga aku lihat kemungkinan pergerakan dia nanti kalau misalkan dia tahu kamu belum selesai dengan masa lalumu, mungkin dengan dia lihat dari sikap kamu yang dingin, yang acuh, yang cuek itu, di sini dia akan melakukan pergerakan sangat lambat banget, bahkan terlihat seperti tidak melakukan apa-apa, sehingga kamu juga akan berpikir bahwa ini orang serius apa enggak sih ya, karena dia pun berpikir seperti jangan-jangan kamu memang nggak serius sama dia, nggak mau mengenal dia, atau mungkin kamu nggak tertarik sama dia, kamu menolak dia, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu belum welcome atau kamu belum selesai dengan masa lalu ya, aku lihat pergerakan dia akan lambat
gitu ya. Dia juga akan ini ya, akan loyo, bukan loyo, apa sih sebutannya, dia akan ciut juga gitu untuk menghadapi kamu, untuk berjuang untuk mendapatkan kamu kayak gitu. Bahkan ya ada kemungkinan ya dia ini juga akan menyerah gitu. Five of Swords reverse nih ya, dia juga akan menyerah gitu ya, orang baru ini seperti itu ya. Dan aku melihat di sini ya, sebenarnya Eight of Swords ini berarti dia itu bukan mungkin ya, sebenarnya dari awal dia tahu kamu, mungkin tahu wajah kamu, penampilan kamu, atau dari cara kamu berbicara, itu dia udah tertarik, sehingga dia ini sering kepikiran kamu terus loh ya. Dia tuh kayak sulit, dia tahu, misalkan dia tahu bahwa kamu belum move on dengan masa lalumu, dia juga sulit untuk melepas kamu gitu. Kenapa? Karena di sini ternyata dia juga sudah punya ketertarikan sejak awal dengan kamu ya, entah dia lihat dari fisik kamunya, kamu menarik bagi dia, atau cara kamu berbicara, cara kamu memperlakukan dia gitu, dia udah tertarik. Jadi kayak mau melepas, tapi dia tertarik sama kamu, dia merasa bahwa ya kamu orangnya menarik, orangnya asik gitu. Belum rela, tapi kalau misalkan mau bertahan ya gimana, kamu belum selesai dengan masa lalumu, kamu cuek, kamu mendiamkan dia gitu. Jadi dia juga nggak tahu harus berbuat apa kalau misalkan kamu masih bersikap dingin seperti ini, atau acuh sama dia, komunikasi jarang, selalu membuat dia menunggu, atau kamu dingin, jadi dia kayak selalu menunggu tapi kayak nggak ada kepastian, jadi kamu kayak menggantung dia. Apakah memang kamu nggak suka sama dia ya, kenapa nggak ngomong aja langsung berakhir gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak situasinya kayak terbelenggu, mau maju tapi kamunya dingin, nggak maju tapi kayak situasi menggantung. Dia jadi masih punya harap gitu loh, kayak masih berharap gitu loh bahwa kamu akan welcome sama dia. Nah gitu, jadi situasinya aku lihat di sini dia kayak belum bisa ya menentukan apakah kamu mau menerima dia atau enggak gitu. Masih ragu, masih bingung juga dia, lebih tepatnya kayak bingung ya. Oke, ya kalau aku lihat di sini lebih ke mungkin kamu belum selesai dengan masa lalumu ya. Kamu masih, entah ini memang kamu masih belum move on dari masa lalumu, atau kamu masih shock, masih trauma dari masa lalumu, atau kamu memang belum siap membuka hati karena kamu hubungannya baru berakhir dengan pasanganmu yang kemarin, yang terakhir kali gitu ya, atau kamu baru selesai lah hubungannya, atau mungkin terakhir kali juga hubungan kamu dengan seseorang itu memberikan kamu kejutan yang menyakitkan seperti itu, sehingga kamu belum benar-benar bisa terbuka dengan orang lain atau dengan siapapun. Kayak mungkin ada rasa pesimis, kayak ada rasa takut, ada rasa curiga, ada rasa ragu, sehingga untuk membuka hati dengan orang baru ini juga akan sulit seperti itu ya. Ten of Swords, padahal sebenarnya di sini kamu sudah tahu perpisahan, perceraian itu antara kamu dengan masa lalumu itu menyakitkan ya. Karena kalau aku lihat juga antara kamu dengan masa lalumu yang kemarin itu kayak ada ada yang menimbulkan rasa kebencian atau amarah. Jadi intinya kayak kamu berakhir hubungannya dengan masa lalu itu juga nggak dengan cara yang baik-baik, karena ada pengkhianatan di sini aku lihat, pengkhianatan, perselingkuhan, kebohongan, apalagi lah pokoknya di sini aku lihat ada ketidaksetiaan, pengkhianatan yang telah dia lakukan ya. Orang lamamu itu telah mengkhianati kamu, tidak setia ya, selingkuh seperti itu. Sehingga kamu sudah tahu ya, sehingga memang ya harus untuk berpisah gitu. Karena kalau kamu pun tetap mengharapkan masa lalu, itu kayaknya nggak bakalan kembali. Kalaupun kembali, itu mungkin akan sulit untuk bisa terjalin lagi. Butuh waktu untuk bisa menyembuhkan hubungan kalian dengan orang masa lalu gitu loh ya. Apalagi di sini tentang pengkhianatan loh aku lihat kan. Nah, mana juga aku lihat di sini kamu sudah paham banget dengan orang lamamu bahwa dia ini orang yang selalu mendramatisir keadaan. Kalau misalkan dia udah ketahuan selingkuh, dia akan berdrama, dia akan berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu dengan berbagai macam cara. Nah, ketika dia sudah mendapatkan perhatian kamu,
dia orang yang selalu gagal dalam merubah perilakunya. Udah kamu terima lagi maaf dia, udah kamu terima lagi dianya ada di kehidupan kamu, taunya selingkuh lagi, gitu terus ya. Jadi sebenarnya di sini pun kamu sudah sadar orang ini tuh nggak pernah berubah, sehingga apa yang perlu kamu pertahankan? Oke, kalau misalkan di sini kamu masih trauma, masih takut bahwa nanti takutnya nih orang sama juga lagi dengan masa lalu. Oke, berarti di sini masalahnya adalah tentang kamu, pikiran kamu, dan kepercayaan dirimu ya, atau lebih tepatnya ya tentang mempercayai sesuatu ya. Nah itu oke, kalau itu memang butuh waktu dan butuh keyakinan dari dirimu sendiri gitu ya. Nah mungkin ini juga yang membuat kamu mungkin dingin sama orang barumu, atau kayak kurang apa ya, kurang satset gitulah ya dengan orang baru ini kayak gitu. Ya, tapi ingat ya, hubungan ini sudah menyakitkan. Hubungan kamu dengan masa lalu itu sudah menyakitkan. Jadi itu cobalah untuk menjadi note dia kalau misalkan kamu memang belum move on. Ya, dan kamu juga sebenarnya sudah tahu hubungan ini bahwa hubungan ini memang sudah memperingatkan kamu bahwa hubungan kalian itu sangat berbahaya ya. Hubungan yang penuh dengan ketoksikan ya. Selama kamu menjalani hubungan dengan orang lamamu, hidupmu kayak nggak tenang, hidupmu merasa kayak apa ya, tersiksa gitu, sehingga ya segera harus melakukan tindakan untuk berakhir hubungannya seperti itu. Jadi mungkin saat ini kamu masih shock, kamu masih belum menerima sepenuhnya bahwa kalian berakhir hubungannya gitu ya. Tapi ingat, sadari bahwa hubungan kalian itu sudah toksik, hubungan kalian sudah berakhir ya. Hubungan kalian selama ini ketika kamu menjalani dengan masa lalumu, kamu merasa sulit, kamu merasa merasa menyakitkan seperti itu, sehingga aku lihat di sini apa yang perlu diperjuangkan lagi gitu ya. Kecuali kalau dianya mungkin masa lalumu bisa berubah gitu, tapi ingat setiap manusia itu nggak bisa ya kita kontrol untuk berubah atau tidak berubahnya, itu tergantung mereka pribadi. Jadi kita tidak bisa menaruh harapan gitu di orang lain gitu. Yang bisa kita bisanya menaruh harapan pada diri kita sendiri gitu kan. Kita mau bahagianya sama siapa, kayak gitu ya. Nah jadi kalau aku lihat mungkin saat ini kamu masih belum menerima perpisahan yang terjadi baru-baru ini ya, dan mungkin kamu memang belum siap untuk menerima semuanya, atau kamu belum siap untuk membuka hatimu, move on, menyadari bahwa yang kemarin itu tidak ada apa-apa, nggak mungkin ya, karena kemarin itu sangat menyakitkan, otomatis masih menjadi ingatan yang membekas ya, luka yang membekas di hatimu. Jadi mungkin ya belum sepenuhnya belum sepenuhnya sembuh gitu. It's okay. Tapi perlu kamu ingat bahwa semuanya sudah berakhir, hubungan yang kemarin sudah toksik. Kamu memang perlu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri ya. Kalaupun misalkan kamu ingin menjalin hubungan lagi dengan orang lama, memang butuh waktu, dan kita nggak ada yang tahu mau sampai kapan ya, membutuhkan waktu untuk nunggu dia berubah, untuk dia datang lagi, untuk memperbaiki hubungan. Kita nggak ada yang tahu gitu, karena ini kan tergantung dari orang lama itu ya. Kalau misalkan kamu mau paksakan juga tetap mau bersama dengan orang lama, di sini ingat, orang ini belum berubah. Kalaupun ada perubahan, belum tentu dia masih mau menerima kamu. Karena aku lihat memang orang lamamu kayaknya sangat-sangat egois dan narsistik ya, seperti itu. Jadi kamu harus bisa menemukan kembali siapa diri kamu sebenarnya ya. Kamu harus bisa percaya diri lagi, bangkit ya dari menjadi dirimu sebelum kamu bertemu dengan orang masa lalumu yang kamu penuh dengan percaya diri, kamu penuh dengan semangat ya, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang kuat, seperti itu. Dan cari tahu apa yang memang benar-benar bisa membuatmu bahagia. Kalau misalkan dengan menunggu orang lama yang gak bahagia, ya ngapain? Cobalah untuk step by step, pelan-pelan untuk move on. Dan ya udah, kalau misalkan nih orang baru ternyata
niatnya bagus, niatnya baik ya, niatnya jelas gitu loh ya, bahwa dia ini memang mau cari jodoh, dia mau dekat sama kamu, dia mau mengenal kamu lebih dalam, dia mau mengenal kamu lebih jauh, lebih dekat, ya why not, coba aja dulu ya. Kalau misalkan dia merasa risih ya, atau kamu ngerasa aduh nih orang tersinggung nggak ya karena aku jarang telepon dia atau jarang ngechat dia atau lama ngebalas ngechat dia, cobalah untuk bicara baik-baik ya, biar nggak ada kesalahpahaman seperti itu, agar bisa saling memahami. Karena di sini kan the magician, dia ingin mengenal kamu lebih dalam dulu, nggak buru-buru kok dia ini untuk berkomitmen. Memang dia ini buru-buru cari jodoh, tapi ya nggak mungkin kan baru kenalan ucuk-ucuk langsung ngajak nikah, enggak. Nah tapi di sini dia mau kenal dulu dengan kamu lebih dekat gitu. Kalau misalkan kalian sama-sama klik, oke, kemungkinan di sini dia akan langsung berkomitmen dengan kamu. Cuman di sini kartunya belum ada tuh menjuru ke pernikahan ya, jadi kemungkinan di sini dia memang ingin kenal dulu, dekat dengan kamu, memahami kamu lebih dalam, satu sama lain sih, lebih tepatnya satu sama lain ingin mengenal lebih dalam gitu, agar kamu juga kenal dia ini siapa, karakternya seperti apa, orangnya seperti apa gitu ya, paham ya? Oke. Kemudian ada judgment. Aku melihat cobalah untuk hindari menilai sesuatu yang hanya dugaan-dugaan ya, jangan langsung cepat menilai karena ini akan merusak hubunganmu bersama si dia, orang baru ini. Walaupun di sini mungkin kamu masih curiga nih orang ngapain nih tiba-tiba datang, tiba-tiba ngajak kenalan, apakah nih orang modus atau enggak. Mungkin kamu karena masih ada trauma ya dari masa lalu, masih ke-trigger dengan masa lalu, mungkin kamu takut salah pilih orang lagi, takut kamu nanti akan ditipu, takut kamu akan dimanfaatkan seperti yang dulu-dulu gitu ya. Jadi mungkin ada kecurigaan-kecurigaan. Nah, cobalah untuk menghindari menuduh atau menyalahkan satu sama lain ya, karena kalau misalkan kamu seperti itu akan terjadi konflik ya di antara kamu dengan dia, orang baru ini, padahal sebenarnya niat dia baik di sini ya. Dan itu akan bisa merusak lebih banyak hubungan di antara kamu dengan dia. Coba bicarakan dengan baik-baik antara kamu dengan dia, terutama tentang perasaan satu sama lain ya. Seperti itu. Cobalah untuk duduk dan lihat atau dengarkan sebenarnya apa yang terjadi. Cobalah untuk tetap berkomunikasi dengan lugas ya, dan juga jujur. Apa yang kalian rasakan, apa yang membuat kalian tidak nyaman satu sama lain, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini mungkin ada sebagian orang-orang, entah ini dari keluarga, teman, itu mungkin masih mengkritik hubungan kamu dengan orang baru ini ya. Mungkin mereka berpikir juga nih orang kayaknya, mungkin nih orang begini deh, nih kayaknya begini nih, dari parasnya begini deh, dia begini. Nah, mungkin ada omongan-omongan dari orang-orang yang kayak nggak suka gitu loh kamu bersama si orang baru ini. Tapi sebaiknya coba untuk diomongin baik-baik gitu ya. Apakah memang benar dia ini begini, dia begitu, dia begini, begono gitu ya. Cari kejelasannya dulu, jangan asal menuduh gitu ya. Dan juga aku melihat di sini kemungkinan kamu dengan dia ada yang beda negara atau ada jarak yang cukup jauh di antara kalian ya. Mungkin beda provinsi, beda kota, beda daerah, beda negara ya. Intinya nggak deket rumah lah ya, bukan tetanggamu, tapi orang yang cukup jauh, ada jarak di sini ya. Orangnya seperti itu. Bahkan mungkin ada yang memiliki jarak yang cukup jauh sampai dipisahkan oleh samudra, lautan, seperti itu ya. Terus itu aku lihat di sini sebaiknya kalian tidak membuat suatu keputusan dengan cepat tentang kemungkinan dalam hubungan kalian, seperti itu. Sebelum memutuskan apapun atau sebelum kamu memutuskan apakah dia orang yang tepat atau tidak bagimu, izinkan dirimu untuk mengenal dia dulu ya. Jadi nggak usah terburu-buru, kenalin dulu dia ini siapa, niatnya apa, orangnya karakternya seperti apa, cocok nggak dengan karakter kamu, dia bisa memahami kamu enggak, kalian bisa memahami satu sama lain enggak, bisa saling menghargai enggak, bisa saling menghargai kekurangan, kelebihan masing-masing enggak, seperti itu ya. Kenali aja dulu. Karena apa ya, kalau judgment ini berarti tentang pengingat bagi kalian bahwa kesan pertama itu tidak dapat diubah memang. Jadi perhatikan cara kamu dalam mengenal dia gitu
ya. Jadi mungkin pandanganmu pertama mungkin nggak srek gitu ya. Oke, mungkin pandangan pertama itu nggak srek, tapi kenapa kamu nggak sreknya sama dia ini? Kenapa? Cari dulu, kenali dulu gitu ya. Karena kalau udah ngomongin tentang pandangan pertama itu biasanya sulit untuk dirubah ya, kayak gitu. Tapi untuk bisa merubahnya adalah dengan kenali dulu orangnya bener nggak sesuai dengan kecurigaan kalian gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Inilah orangnya ya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama ya dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Situasikan aja ya. Ini nggak kelihatan ya ternyata talking ini ya. Kayak aku pindahin di sini deh, nggak apa-apa. Ya intinya di sini ada talking, tadi kartu pertama itu ada talking. Bulan-bulan ini ada hubungannya antara kamu dengan si dia, orang baru ya. Ini ceritanya orang baru, nggak usah membahas orang lama. Oke. Kalau aku lihat sih, ya lumayan orang ini bagus. Kayaknya waktu itu pernah juga deh aku ngebahas terbacanya orang baru, tapi karakternya 11-12 kayak orang lama. No, ini bukan dia ya. Ini kayaknya orang lain lagi, ada lagi gitu. Yang 11-12 sama dengan kayak mantanmu. Itu mungkin beda lagi. Ini intinya beda orang lagi ya. Seperti itu. Oke, untuk bulan di sini ada Maret, ada Februari, ada Agustus, Desember, Mei, September, Juni, November dan Juli. Oke, kemudian aku punya sionya. Sionya bisa jadi sionya kamu atau sio orang baru ya. Tapi itu kayaknya udah yang ngomong apa? Orang baru 11-12 itu kayaknya udah 2 minggu atau seminggu yang lalu ya. Itu pembacaannya udah kayaknya seminggu atau 2 minggu yang lalu, aku lupa. Tapi intinya nih orang beda lagi ya sama yang waktu itu. Oke, sionya ada sio anjing, sio ular, sio macan, sio babi, sio tikus, sio kambing, sio ayam, sio kerbau, kemudian sio monyet. Kemudian ini ada angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia orang baru ya. 17, 23, 4, 1, 3, 19, 22, 5, 26, 21, 14, 24, 13, 1, 11 sorry. 20, 29, 31, dan 28. Terus alfabetnya ada hubungannya antara kamu dengan si dia, orang baru ini. X, D, J, F, S, H, G, Y, Z, W, B, R, K, P, E, V, Z, Y, I, N, M, T, L, Q, dan C. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.